Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnandar. Sekarang kita akan belajar melanjutkan, yaitu tentang tutorial Word ya. Tutorial Word, ini part yang kedua. Saya akan mulai. Ini Wordnya saya pakai yang 2019. Ini belum update karena yang baru itu yang LTSC ya, yang 2021. Baik, kemarin kita berbicara ini untuk yang ini ribbon semua. Ini baru di clipboard, kemudian font. Nah, sekarang kita mau ke paragraf ya, paragraf sama yang ini di editing sama styles ini. Jadi yang pertama, kalau ini adalah untuk rata kiri dan rata kanan, begitu ya. Jadi katakanlah ini seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, ini untuk rata kiri. Kalau kita ingin rata kanan, berarti seperti ini. Kalau kita ingin di tengah, berarti seperti ini. Kalau kita ingin rata kanan kiri, ini pakai justify. Ini bisa kalau di sini sudah ada tulisannya, yaitu align left itu pakai Ctrl L. L itu mungkin left gitu ya. Kemudian ini center, tapi tidak Ctrl C, Ctrl C bukan, tapi Ctrl E. Kemudian untuk right-nya berarti Ctrl R, kemudian ini kalau justify Ctrl Z. Begitu. Jadi bisa pakai shortcut di keyboard. Kalau kita pengen left berarti saya ini left, ini sekarang right. Saya pindah ke sini, kemudian saya Ctrl E berarti ke tengah. Saya Ctrl justify berarti yang rata kanan kiri. Seperti itu. Ini sudah, sekarang kita pindah ke ini line and paragraph spacing. Jadi kalau di kita kebanyakan dipakai untuk menggunakan spasi ya. Spasi itu yang atas bawah begitu. Jadi antara ini nih, antara baris ini dengan baris ini begitu. Ini langsung bisa seperti ini, nggak perlu diblok gitu ya. Kita tinggal klik ini. Mau 1,5, mau 25, 25, 30 dan sebagainya. Seperti itu. Jadi modelnya begitu. Oke, ini saya tidak klik apa-apa. Jadi ini semacam review saja begitu ya, atau preview gitu. Kalau misalnya kita klik ini jaraknya segini. Kalau kita sudah oke, berarti tinggal klik oke. Tinggal klik 1,5 berarti inilah 1,5. Kalau kita ingin kembali lagi tadi Ctrl Z gitu. Oke. Ini sudah. Kemudian kalau ini untuk memberikan warna, ini theme colors, ini untuk memberikan warna. Ini sudah ada rekomendasi dari dia, standard colors yang sudah banyak dipakai orang gitu, yang paling simpel dan sederhana kebanyakan warna ini. Tapi kalau ingin yang banyak warnanya silahkan, atau bikin custom juga nggak apa-apa begitu ya. Seperti itu bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya kita blok hanya segini, itu maka berarti warnanya hanya yang diwarnain hanya segitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin blok semua, nggak perlu ingin semuanya berwarna, nggak perlu begitu. Oke. Terus kemudian nggak perlu diklik, kita cuma klik ini aja langsung gitu. Jadi nggak perlu diblok begini, nggak perlu diblok terus kemudian begini, itu nggak perlu. Bisa sih sebenarnya, cuman lebih lama aja. Kalau kita klik ini, kemudian kita langsung klik yang mana aja. Seperti itu. Ini untuk sebenarnya layarnya gitu, atau hamparannya begitu yang di huruf ini. Seperti itu. Kalau ingin hurufnya saja, berarti kita pilih yang font ini. Ini font color. Berarti angkanya saja yang berwarna. Kita coba blok gitu. Kemudian kita pilih ini. Contohnya ini berwarnanya jadi begini, seperti itu. Nah, kalau ini harus diblok begitu. Kalau tidak diblok dia nggak akan pindah warnanya. Kita klik ini, saat gitu. Nah, begitu. Maka kalau ingin diblok salah satu, maka begini. Kalau tidak ingin diblok ya apa-apa. Gitu. Berarti kalau tidak diblok berarti tinggal klik langsung begini. Ini sudah, kemudian kita pindah ke ini. Ini itu sebenarnya adalah untuk memberikan garis begitu ya, untuk memberikan garis. Karena kita kan mungkin membuat kop surat atau apa gitu ya, atau ingin untuk memberikan garis saja. Contoh
kita ingin memberikan garis ini saja gitu. Kita klik ini bottom, mungkin Anda sudah tahu ya, bottom itu berarti yang bawah. Kita klik ini seperti itu. Kalau kita ingin yang atas berarti begini, kalau kita ingin kanan, kalau ingin semuanya berarti yang ini. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah diapa-apain. Kalau misalnya yang belakangnya aja, kalau mau tengahnya aja dan sebagainya, seperti itu. Ini tinggal diklik aja. Ini sebenarnya di kolom insert nanti yang di sini gitu ya. Ini tutorial selanjutnya berarti begitu. Selanjutnya adalah ini sudah, kemudian kita ke bulleting. Bulleting itu sebenarnya ini tulisannya bullets gitu ya. Bullets ini create a bullet list, berarti membuat sebuah daftar yang diberikan tanda begitu ya, seperti itu. Contoh ya, ini begini, kita begini, atau kita ulang lagi ya. Contoh kita ingin nomor 1 nah ini saya otomatis jadi default dari sana. Anda kalau ingin mengembalikan ini decrease begitu ya, ingin disebutnya decrease indent gitu, bisa kembali ke sini, atau di sini bisa pakai Ctrl Shift M ya, begitu. Kalau ingin ke kanan lagi Ctrl M aja, kalau ingin kemudian lagi berarti Ctrl Shift M, seperti itu. Ctrl Shift M itu adalah untuk ini, untuk decrease indent. Kalau ingin Ctrl M berarti untuk increase indent, begitu. Increase indent itu sebenarnya lebih kepada ingin supaya dia maju aja gitu, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Oke. Nah itu ini adalah untuk bulleting. Jadi contohnya bulleting, saya ingin membuat sebuah daftar nama begitu ya. Satu Sinta, kemudian satu lagi Rina, kemudian Dewi gitu, kemudian Usep dan sebagainya, seperti itu. Nah ini kalau ingin memberikan saya tidak mau pakai tidak mau pakai nomor, nah, begitu. Saya inginnya bulleting aja ya, berarti silakan, kita bisa begini, kita bisa ini, kita bisa ini, kita bisa ini, seperti itu. Kemudian kalau ingin membuat baru gitu ya, mungkin yang rekomendasi dari Office-nya itu mungkin Anda tidak suka, maka Anda bisa klik define new bullet, berarti membuat bulleting baru. Ini biasanya diambil dari simbol begitu ya, simbol yang sudah sudah ada di sini, sudah di Office-nya begitu ya. Atau kita mau atau simbol dulu, kita klik yang simbol dulu. Nah ini banyak di simbolnya, kita mau simbol yang seperti apa? Banyak banget di sini ya, tinggal dipilih begitu ya. Ini handwriting contohnya, kita mau begini, saya mau yang ini seperti ini. Ya sudah, kita tinggal klik ini, terus kemudian klik ini, akhirnya berubah jadi seperti ini, begitu. Tapi kalau misalnya ingin define new bulletnya itu bukan simbol tapi picture, begitu. Kalau picture, kalau saya ini bisa ngambil dari file dan sebagainya, tinggal klik aja begitu ya, seperti itu. Kemudian cari namanya dan sebagainya, nama gambarnya gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah. Kalau ini yang font berarti ya tinggal diganti fontnya mau seperti apa, kita klik begini, fontnya jadi seperti ini. Oke, kemudian kita kembalikan lagi. Ini kalau ingin dirubah dan tidak mau ada bulletingnya atau numberingnya, kita tinggal pilih none, berarti nggak pakai, begitu. Kemudian kita pindah ke tadi decrease indent. Decrease indent itu untuk mengembalikan ke paragraf yang paling pojok kiri, gitu. Kali ini panahnya juga ke kiri, begitu ya. Move your paragraph closer to the margin. Jadi menggeser paragraf Anda mendekati margin mana? Tapi margin sebelah kiri, seperti itu. Kalau ini berarti menjauh. Move your paragraph farther, lebih jauh gitu ya, lebih jauh mendekati margin, seperti itu. Kalau ini saya pengen lebih jauh nih, karena hitungan margin bagi Office itu adalah margin itu yang sebelah kiri. Ini saya pakai Ctrl F, atau mau pakai ini juga apa-apa. Nah seperti itu. Kalau saya pengen ini berarti ya udah gitu. Saya kebanyakannya menggunakannya menggunakan yang shortcut di keyboard, karena bagi saya agak belum terbiasa aja. Oke, terus kemudian kita ini yaitu tentang untuk sort.
Ini sebenarnya tidak di office-office yang sebelumnya, tapi tahun 2013 udah ada sih. Yang dari A sampai Z ini sebenarnya untuk short aja sih, yang saya tahu begitu. Short itu bisa dari A atau Z atau mau dari Z ke A begitu. Jadi ingin mengurutkan alfabet secara alfabet. Jadi dari A sampai Z begitu. Ini Sinta Rina Dewi, harusnya yang pertama berarti kalau ini D harusnya. Nah, kalau kita ingin mengurutkan berarti kita tinggal blok begini, terus kemudian kita klik tinggal ini. Seperti itu. Nah, kemudian dia nanya, itu dari yang kecil ke yang besar. Yang besar itu maksudnya adalah alfabet yang pertama sampai ke alfabet yang terakhir, atau dibalik, dari alfabet terakhir ke alfabet yang pertama. Kalau ascending berarti dari yang pertama begitu. Kalau descending berarti yang paling bawah ke atas begitu. Kita klik yang dari paling kecil dulu, berarti harusnya D nih, Pak. Nah, benar, ini D. Kalau kita ingin descending berarti nanti seharusnya berarti ini RS OPQ RSTU, berarti harusnya U yang paling atas. Iya benar. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk menu sort. Seperti itu. Lalu kemudian ini adalah menu style paragraph. Sebenarnya bukan style paragraph, seperti style heading ya. Style heading itu jadi kalau kita ingin membuat begitu ya, ingin membuat model-model paragraf. Jadi kalau kita ingin, di sini ada tulisan apa namanya, style ini tuh katanya memberikan dokumen Anda itu konsisten begitu dan terlihat rapi begitu. Terus seperti itu. Kalau ingin manual ya manual saja tanpa menggunakan style ini, seperti itu. Kalau saya sih apa namanya ya, jarang memakai style ini begitu, karena kebanyakan saya menggunakan ini memang untuk pekerjaan saya yang belum bisa diakomodir oleh style ini, seperti itu. Meskipun dia ngomong juga katanya they also allow you to use the navigation pane and add a table, content dan sebagainya. Ini ada orang yang pakai daftar isi dengan ini, seperti itu, untuk memudahkan gitu, seperti itu. Tapi kalau saya daftar isi tetap pakai yang apa namanya manual, yang pakai subscribe ya, seperti itu. Terus dia juga ngomong katanya if you don't like the look of this style, check out the design tab for more option katanya. Kalau kamu nggak suka ini katanya, coba cari aja katanya untuk apa namanya di style yang lain begitu, seperti itu. Tapi intinya saya jarang pakai begitu. Kemudian kita pindah ke ribbon yang editing. Ya, ribbon yang editing itu ingin find. Yang pertama find itu ya kita Ctrl F. Bisa untuk shortcutnya. Kalau ingin find begini ya, kita ingin cari apa contohnya begitu ya, cari Rina gitu, Rina. Nah itu langsung ada. Kalau kita ingin cari Dewi, nah itu langsung ada, seperti itu. Kalau ingin untuk tombol find itu ya, ini sebenarnya adalah kalau misalnya dokumennya itu beratus lembar dan sebagainya begitu ya, kita sulit untuk mencarinya begitu. Nah itu bisa gitu ya. Oke. Terus kemudian ada menu replace. Replace itu untuk mengganti sebuah kalimat atau sebuah kata yang berurutan ya, begitu. Saya klik ini replace. Nah replace itu contohnya saya ingin mereplace Usep dengan Ade contohnya, seperti itu. Katakanlah yang bernama Usep itu di replace. Nah, silahkan kita klik replace. Ini ada pilihan replace. Replace itu berarti cuma satu begitu, jadi hanya satu saja yang dirubah. Katakanlah Usep itu ternyata dalam satu dokumen itu ada 500 begitu. Nah kita ingin mengubahnya jadi Ade, tapi hanya salah satu saja, berarti kita klik replace. Tapi kalau kita ingin yang 500 itu adalah diganti semua, maka kita klik replace all begitu. Kita coba yang replace karena memang juga datanya cuma satu begitu ya. Sekali lagi kalau datanya banyak, saya sarankan replace all. Kita klik replace, akan berubah atau tidak. Nah, dia nanya begitu ya, ini Ade sudah diganti, ini Usep sudah diganti dengan Ade begitu. Nah ini gimana? Dia nanya, Microsoft Word itu sudah menemukan yang kamu minta begitu. Kamu mau nyari lagi atau tidak?
pilihannya kalau mau nyari lagi berarti kita klik replace all begitu. Kalau kita klik replace all berarti tidak akan keluar ini. Karena tadi saya mengkliknya replace, akhirnya dia minta nanya ini gitu. Mau nyari lagi enggak? Ya kali aja ada usap lagi gitu di dokumen yang lain begitu. Kemudian kalau saya klik no begitu. Oke. Mau kita close, saya balikan lagi. Nah, ini menu undo ini mungkin Anda sudah tahu, bukan undo ya, undo bahasa saya ya. Kalau Inggrisnya undock seperti itu. Kemudian apa namanya? Selanjutnya adalah menu select gitu ya. Select itu ada select all, ada select object. Ini sebenarnya menu control A ya. Kalau kita klik ini maka akan terblok semuanya. Seperti itu. Tapi kalau kita milih salah satu, kita bisa nih pilih salah satu di sini saja. Seperti itu. Kita ingin yang begini. Gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya dalam objek itu kita mungkin agak susah ngeklik sesuatu gitu di salah satu dokumen, kita ngeklik gambar, ngeklik apa dan semuanya susah diklik ya. Nah, berarti silahkan Anda pakai bantuan ini. Begitu, seperti itu. Oke, untuk sekarang seperti itu dulu gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ingin tutorial yang lain tentang Microsoft Word, silahkan. Atau mungkin ada sebuah case yang mungkin Anda belum bisa solve gitu ya, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Dari saya seperti itu saja, semoga bermanfaat. Ini tutorial Word sangat bagi yang pemula, mungkin bagi anak SD begitu ya, anak SMP begitu yang baru memulai mengetahui tentang bagaimana cara kerja Microsoft Word begitu kita mengetik di Microsoft Word. Oke, terima kasih atas segalanya. Semoga kita selalu bahagia dan selalu sehat. Baik, dadah, paka-paka.